Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Topas Mulia Badi, nomor BP 180569 yang akan mempresentasikan draft proposal skripsi yang berjudul Implementasi Cloud Computing berbasis web iOS di Universitas Musirawas. Sebelum memasuki latar belakang, saya akan menjelaskan cloud computing itu apa. Cloud computing itu merupakan evolusi alami dari luas adopsi virtualisasi dan arsitektur yang berorientasi pada layanan dan komputasi utilitas. Yang pertama, masuk ke latar belakang. Latar belakang masalah, di Universitas Musirawas dalam pengolahan datanya masih dibatasi oleh ruang, yang tentunya akan memerlukan banyak waktu dan tenaga, sehingga diperlukan penerapan teknologi komputasi berbasis internet yang lebih diarahkan kepada proses pengaplikasian sistem yang mudah dan tidak memerlukan banyak waktu ataupun tenaga. Oleh karena itu, kebutuhan pengolahan data yang ada sangatlah tinggi. Data yang diolah dan disimpan pada sistem tersebut semakin lama semakin banyak, sehingga memerlukan storage atau tempat penyimpanan yang lebih besar pula. Penambahan kapasitas ini juga mengakibatkan pekerjaan dan biaya peliharaan ataupun maintenance hardware yang menjadi bertambah. Oleh karena itu, bandwidth yang diperlukan pada proses ini tidaklah sedikit. Cloud computing ditunjuk sebagai teknologi yang dapat mengatasi hal tersebut. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengimplementasikan cloud computing yang berbasis web iOS pada Universitas Musirawas. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengimplementasikan cloud computing berbasis web iOS di Universitas Musirawas. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui cara kerja teknologi ataupun cloud computing. Batasan masalah pada penelitian ini diberatkan pada konfigurasi cloud computing yang menggunakan Manicore Engine, dan Manicore Engine itu menggunakan iOS Toolkit yang berbasis web. Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk memahami bagaimana cara menerapkan suatu sistem komputasi internet atau yang bisa kita kenal dengan cloud computing yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keamanan di Universitas Musirawas. Manfaat yang kedua yaitu memberikan solusi keamanan dan kemudahan dalam pengolahan penyimpanan data user. Manfaat yang ketiga adalah menjadi acuan untuk beberapa perguruan tinggi maupun kantor perusahaan lainnya untuk menerapkan teknologi komputasi internet ini atau yang bisa kita sebut dengan cloud computing. Dan manfaat yang terakhir adalah sebagai pedoman dan acuan bagi penulis lainnya yang di masa akan datang seperti saya ini untuk melakukan penelitian komputasi internet yang memiliki kemudahan, keamanan, dan keindahan dalam pengolahan. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Di sistematika penulisan ada 5 bab, yaitu bab pertama, pendahuluan, bab kedua, tinjauan pustaka, bab ketiga, metode penelitian, bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan, yang terakhir adalah bab 5. Selanjutnya adalah deskripsi rencana penelitian. Yang pertama adalah cloud computing. Cloud computing adalah komputasi berbasis internet, di mana server dibagi bersama menyediakan sumber daya, perangkat lunak, dan informasi untuk komputer dan perangkat lainnya seperti permintaan dan jaringan listrik. Dan menurut National Institute of Standards and Technology atau yang bisa kita sebut dengan NIST, NIST memberikan definisi yang lebih objektif terhadap cloud ataupun awan di sini. Awan digunakan sebagai metafora untuk internet. Hal tersebut didapatkan karena berdasarkan di masa yang lalu, awan itu digunakan sebagai mewakili jaringan telepon dan kemudian digambarkan untuk. Yang kedua adalah infrastruktur cloud. Pada dasarnya, infrastruktur cloud
dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah public cloud. Public cloud merupakan model layanan cloud yang disediakan oleh provider dan ditunjukkan untuk pelayanan publik massal. Yang kedua adalah private cloud. Private cloud dibangun dan dioperasikan oleh sebuah organisasi untuk perusahaan yang menggunakan keperluan internal untuk mendukung operasi bisnisnya secara eksklusif. Yang ketiga ada community cloud. Community cloud terbagi menjadi beberapa organisasi dan komunitas tertentu yang membagi kepentingan. Misalnya misi, persyaratan, keamanan, kebijakan, dan pertimbangan. Namun, pada akhir ini terdapat jenis infrastruktur cloud yang terbaru, yaitu hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan infrastruktur yang terdiri dari 2 atau lebih cloud, private, community, ataupun publik. Jadi, hybrid cloud adalah infrastruktur cloud berupa gabungan dari beberapa cloud yang ada. Lalu, ada model cloud berdasarkan jenis layanan. Model cloud berdasarkan jenis layanan ada 3, yaitu infrastructure as service, platform as a service, software as a service, yang saya akan jelaskan selanjutnya. Konsumen bisa menggunakan thin client atau web browser sebagai interface-nya, seperti Amazon Web Service atau AWS yang sangat terkenal di masa-masa ini sekarang, yang menyediakan virtual server dengan alamat IP yang unik dan blok penyimpanan yang sesuai permintaan. Yang kedua adalah platform as a service. Platform as a service mengizinkan penggunanya menggunakan aplikasi dan bahasa pemrograman yang disediakan oleh sistem, serta menyimpan data-data dalam sistem cloud computing. Yang ketiga adalah software as a service. Software as a service merupakan pelayanan yang berbentuk service. Dalam hal ini, provider memungkinkan pelanggan hanya untuk mendapatkan aplikasi tersebut. Perangkat lunak ini berinteraksi dengan user melalui interface. Aplikasi ini dapat berupa seperti email berbasis web, aplikasi seperti Twitter, ataupun. Lalu, yang terakhir, apa itu iOS? Secara teknis, iOS itu mirip dengan WebOS, ataupun bisa disebut juga dengan web desktop. Web desktop adalah sebuah desktop environment yang berjalan di atas web, seperti tampilan di slide ini. Web OS bisa juga disebut sebagai virtual desktop yang berjalan di dalam web browser. Semua aplikasi, data file, konfigurasi, semuanya berada di cloud dan diakses secara remote dari klien melalui jaringan. Salah satu dari contoh web OS ini adalah iOS. iOS adalah sebuah aplikasi web yang menampilkan desktop ke dalam web browser. Dalam aplikasi tersebut, sudah terdapat Office dan beberapa aplikasi default dalam Windows. Sama halnya seperti framework yang dikembangkan untuk web aplikasi tersebut memiliki aplikasi desktop. Aplikasi ini juga bersifat open source dan memiliki API masing-masing. Jadi dapat dibuat dengan mudah. Web aplikasi ini juga berbasis PHP, XML, dan JavaScript. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Saya sendiri tidak melakukan penelitian ini, namun penulis yang membuat karya penelitian ini melakukan penelitiannya di Universitas Musirawas, Sumatera Selatan. Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai bulan Oktober 2012. Yang dipakai oleh penulis ini adalah metode penelitian action research. Penelitian ini bersifat partisipatif dan kolaboratif. Maksudnya, penelitian ini dilakukan sendiri oleh peneliti dengan penelitian tindakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan metode-metode kerja yang paling efisien. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah situasi perilaku. Action research dibagi dalam beberapa tahapan yang menggunakan siklus.
yaitu siklus yang pertama adalah melakukan diagnosa atau diagnosing, yang kedua membuat rencana tindakan atau action planning, yang ketiga melakukan tindakan ataupun action taking, yang keempat melakukan evaluasi atau evaluating, yang terakhir adalah yang kelima pembelajaran atau learning. Metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah studi. Selanjutnya adalah metode penyelesaian masalah. Penulis memakai NDLC atau Network Development Lifecycle dalam metode penyelesaian masalahnya. NDLC merupakan suatu pendekatan proses dalam komunikasi data yang menggambarkan siklus awal dan akhirnya dalam membangun sebuah jaringan komputer yang mencakup sejumlah tahapan. Gambar di slide ini merupakan tahapan-tahapan NDLC. Model tahap NDLC yang pertama adalah analisis. Di tahap ini, kebutuhan analisa permasalahan yang muncul ataupun topologi jaringan sudah ada di saat ini, di tahap analisa ini. Tahap yang kedua adalah desain. Dari data-data yang didapatkan sebelumnya, tahap desain ini akan membuat gambar atau desain topologi jaringan yang interkoneksi yang akan dibangun. Yang ketiga adalah simulation. Simulasi adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja, lalu diperbaiki melalui kerjasama antar user dan analis. Tahap yang keempat adalah implementasi. Di tahap ini akan memakan waktu lebih lama dari tahapan sebelumnya, karena di dalam implementasi, networkers akan menerapkan semua yang telah direncanakan dan didesain sebelumnya. Tahap yang kelima adalah monitoring. Monitoring merupakan tahapan yang sangat penting, agar jaringan komputer dan komunikasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan desain awal. Tahap terakhir adalah manajemen. Manajemen ataupun pengaturan, salah satu jadi perhatian khusus adalah masalah policy, ataupun kita kenal dengan kebijakan. Kebijakan perlu dibuat untuk mengatur agar sistem lebih berjalan dengan baik dan dapat berlangsung lebih lama. Lalu, yang terakhir adalah deskripsi rancangan program. Yang pertama adalah input. Menginputkan data yang diproses dengan cloud computing dengan memakai alat, yaitu hardware dan software. Spesifikasi umum pada hardware memakai PC server sebagai cloud web iOS, modem router internet, dan untuk spesifikasi dari software yaitu memakai sistem operasi Linux Ubuntu Server 10.04 LTS dan software web iOS Apache Web Server dan PHP versi kelima. Selanjutnya adalah proses. Seperti yang gambar di dalam slide ini merupakan proses cloud computing yang menggunakan server cloud. Lalu yang terakhir adalah output. Di gambar yang dalam slide ini merupakan contoh berhasilnya pengimplementasian cloud computing berbasis web iOS. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.